السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat berikutnya, yaitu yang ke-188, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian makan harta-harta sesama kalian di antara kalian dengan batil. Kemudian kalian mengajukan ke penguasa, ke pengadilan-pengadilan, agar kalian bisa memakan harta orang lain, harta manusia, dengan ism, dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan tahu bahwa itu salah. Kalian dalam keadaan tahu bahwa itu bukan hak kalian. Ini ikhwan ibn a'azakumullah, ayat Allah Subhanahu wa taala yang berikutnya. Allah berbicara tentang masalah hubungan antar manusia agar jangan saling merampas harta, jangan saling memakan harta dengan zalim. Kata Syekh Sa'di rahimahullah dalam kitabnya Taysir al-Karim ar-Rahman, ay wa la ta'khudhu amwalakum amwal ghairikum. Artinya jangan kalian mengambil harta sebagian yang lain. Allah Subhanahu wa taala seringkali menyebutkan dengan sama dengan kalimat kalian. Jangan kalian memakan harta kalian sendiri. Maksudnya sebagian kalian memakan harta sebagian yang lain. Adhafaha ilaihim, digabungkan harta orang lain bersama harta dia. Liannahu yanbaghi lil muslim an yuhibba
li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Karena sudah seharusnya, semestinya seorang muslim menyukai saudaranya apa yang dia sukai untuk dirinya. Semestinya seorang muslim mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Tidak sempurna iman salah seorang kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman dengan keimanan yang sempurna sampai kalian menyukai untuk saudaranya seperti yang dia sukai untuk dirinya. Nah, dia ukur dirinya. Apakah dia suka kalau hartanya dirampas, dimakan dengan zalim? Tentu tidak suka. Wa yahtarima lahu kama yahtarima lahu. Demikian pula seorang muslim semestinya menjaga dan menghormati harta orang lain sebagaimana dia menginginkan agar hartanya dijaga, dihormati. Wa li'anna aklahu lima li ghairihi yujarri ghairahu ala akli malihi 'inda al-qudrah. Dan juga karena kalau seseorang memakan harta orang lain dengan zalim, dengan dosa, akan membuat berani, yujarri, menjadikan orang lain jeri, lancang, membuat mereka juga berani suatu saat untuk memakan harta dia. Indal qudrah, kalau dia mampu. Suatu saat ketika dia bisa, dia akan makan pula harta kalian. Akhirnya kalian saling mengkhianati, saling merampas harta. Walamma kana akluha naw'ain, dan karena yang namanya memakan harta orang lain itu ada dua macam. Ada naw' bihaqqin dan ada naw'an bibatil. Ada memakan harta orang lain dengan hak, ada memakan harta orang lain dengan batil. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kalimat wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta sebagian yang lain dengan batil. Untuk mengeluarkan yang kedua, untuk mengeluarkan jenis yang kedua, memakan harta orang lain dengan halal atau dengan hak. Bagaimana memakan harta orang lain dengan hak? Ketika kamu menjadi pegawainya dan sudah selesai kerjaannya, maka kamu meminta haknya. Mana? Hak saya. Maka dia berikan hartanya kepada pegawai ini dengan hak, bukan dengan batil. Saya sudah memberikan pekerjaan saya harus menerima ujrahnya. Demikian pula dengan jual beli. Itu nawa, memakan harta orang lain, tetapi dengan hak. Saya sudah berikan barang saya, maka engkau harus memberikan hartamu untuk saya. Wa kana muharram inama huwa akluha bil batil. Dan yang namanya al-muharram, yang diharamkan oleh Allah, yang dilarang, adalah memakan harta orang lain dengan batil. Adapun dengan hak tidak dilarang. Silakan masuk kepada tamunya, sediakan makanan, minuman, itu harta orang lain kan. Kata tuan rumahnya, silakan makanlah, minumlah dulu, makanlah, itu halal buatmu karena engkau memakan dengan hak, dengan keridhaan tuan rumah, dan itu jamuan dari tuan rumah untuk tamunya. Maka itu juga aklu mal ghair bihaqqin. Qayyadahu ta'ala bidzalik. Oleh karena itu Allah mengikatnya dengan kalimat bil batil. La ta'kulu amwalakum bainakum. Jangan kalian saling memakan harta dengan batil. Karena dengan hak tidak mengapa. Dengan batil jangan. Wa yadkhul fi dzalika akluha ala wajhil ghasabi was sariqati wal khiyanati fi wadi'atin aw 'ariyah. Berarti termasuk di dalamnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memakan harta orang lain
ala wajhil ghasab, dengan bentuk rampasan tanpa izin. Mengambil tanpa izin disebut ghasab. Wasariqah, mencuri. Ghasab biasanya meminjam tanpa izin, nanti akan dikembalikan. Wasariqah, mencuri. Dan termasuk di dalamnya khiyanah fi wadi'atin aw 'ariyah. Kata Syekh selanjutnya, termasuk di dalam memakan harta orang lain dengan haram atau dengan batil adalah mengkhianati titipan, mengkhianati pinjaman, mengkhianati amanah. Saya titip kepadamu, boleh jadi makan, atau saya pinjamkan untukmu, nggak dikembalikan. Itu juga memakan harta orang lain dengan batil, dengan zalim. Atau nahwi dzalik, atau yang sejenis itu. Wa yadkhul fihi aidan akhduha ala wajhil muawadah, tetapi bi muawadatin muharramah, atau memakan harta orang lain memang dengan timbal balik, tetapi timbal balik yang diharamkan. Muawadah artinya dengan tukar, seperti jual beli, tetapi dengan cara yang haram. Apa diantaranya? Muawadah yang haram, riba. Aku pinjemin kau, nanti kau kembalikan dengan tambahan dong, beri saya keuntungan. Ada riba, haram. Kalau engkau memakannya berarti engkau memakan harta orang lain dengan batil. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Termasuk juga al-qimar kulluha, semua bentuk judi. Judi apa saja? Judi dalam bentuk roulette, judi dalam bentuk melemparkan bola, judi dalam bentuk membeli sesuatu yang kemudian di dalamnya tidak jelas isinya. Bisa barang berharga, bisa pula barang yang tidak bernilai. Na'udzubillah. Pernah saya lihat di beberapa pasar-pasar, dia jual kotak-kotak dalam keadaan sudah dibungkus rapi. 10.000. Mereka nggak tahu isinya apa dulu. Oh, nggak bisa. Pokoknya macam-macam isinya. Mau tahu? Saya buka satu. Dibuka sama dia. Jam yang mahal dan berharga. Dibuka yang lain, berharga juga. Oh, mereka ingin beli. Setelah mereka beli 10.000, mendapat sesuatu yang la syai', yang gak ada nilainya, mainan plastik. Fahada aywan ya'kul amwalan nas bil batil, memakan harta orang lain dengan batil. Apalagi dia memiliki trik-trik seperti kecepatan tangan, sehingga dia merasa pembelinya tadi itu yang berharga taruhnya sebelah kanan. Ternyata ketika dia ambil sudah bukan, sudah lain. Ini barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya al-qimar kulluha. Fa innaha min aklil mali bil batil. Maka itu adalah memakan harta orang lain dengan batil. Li'annahu laysa fi muqabalati 'iwadin mubah. Karena itu bukan sebagai pengganti yang mubah. Bukan bayaran yang mubah. Kamu ngasih orang ini bayar apa? Bayar ini. Yang mana? Tidak jelas. Naha Rasulullah SAW an bai'il gharar. Nabi melarang bai'il gharar. Jual beli yang tidak jelas. Yang nggak tahu. Pokoknya di dalamnya ada sesuatu. Entah bisa jadi berharga, bisa jadi dia tidak berharga. Ya, untung-untungan kalian. Mungkin kalian untung, kalian mendapatkan keuntungan. Kemudian temannya pura-pura beli, padahal temannya sendiri. Wah, gembira mendapatkan barang yang sangat berharga. Yang lain terbawa, pengen juga seperti dia. Padahal itu permainan. Fahada ketika dia bayar, dia tidak membayar apapun karena nggak ada yang didapat oleh dia. Kalaupun didapat sesuatu, nilainya tidak sebanding dengan uang yang dia berikan.
Fahadha aidan ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Wa yadkhul fi dhalika akhduha bisababi ghishin fil bai'i wasyira' wal ijarah wa nahwiha. Termasuk memakan harta orang lain dengan batil adalah memakan harta orang lain dengan jual beli tetapi mengandung tipu daya. Ghish. Dia bilang barangnya bagus, ternyata sudah keropos semua. Dia bilang tidak ada cacat, ternyata ada cacat di dalamnya. Dia bilang ini asli, ternyata palsu. Al-ghish fil bai'i wasyira'. Tipu daya dalam jual beli atau al-ijarah, sewa menyewa, itu juga sama. Kalau ada unsur ghish, kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka bukan golongan kami. Siapa yang menipu muslimin berarti bukan golongan muslimin. Ini ancaman yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Man ghasyana falaysa minna. Diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau ke pasar, sengaja melihat-lihat keadaan di pasar, kemudian melihat orang yang menjual terigu. Dan waktu itu jual terigu atau jual gandum yang sudah dihaluskan itu dengan ember-ember begitu atau sejenis ember. Dan kalau beli semuanya dibawa. Aku beli 1 ember, beli 2 ember, beli 3 ember begitu. Maka Rasulullah SAW melihat 1 ember dan masukkan tangannya ke dalam terigu tadi sampai ke bawahnya. Ternyata di bawahnya terigu yang basah. Dan mereka nggak mau terigu yang sudah basah. Mahadha, wahai penjual gandum, wahai penjual terigu, apa ini? Kata Nabi. Asabat as-sama. Ini tertimpa hujan kemarin. Kenapa taruh di bawah? Tidak ditaruh di atas biar mereka tahu kalau ini adalah gandum yang basah, ini terigu yang basah. Kemudian berkata, man ghasyana falaysa minna, supaya kelihatan bagus-bagus, yang di atas yang bagus, yang kering. Ternyata di bawahnya basah. Demikian pula ketika belinya sekeranjang tersebut di atasnya merah-merah, buahnya bagus-bagus. Ternyata di bawahnya jelek, busuk, hijau, mentah malah. Ini juga ghish. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami maka dia bukan golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yadkhul fi dhalika isti'malul ujara wa akli ujratihim. Termasuk juga memakan harta orang lain dengan batil adalah mempekerjakan pegawai-pegawai tetapi bayarannya ditahan, bahkan tidak dibayar. Mana bayaran saya? Nanti sudah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, padahal janjinya mingguan mau dibayar, setiap pekan mau dibayar, ternyata sudah sebulan masih belum dibayar. Padahal sunnahnya diberikan bayaran itu sebelum keringatnya kering. Ini juga memakan harta orang lain dengan zalim. Apa yang kamu makan itu adalah harta dia, hartanya pegawai tadi, hartanya pekerja tadi. Engkau memakan harta orang lain dengan zalim, berikan haknya. Wa akli ujratihim, memakan bayaran orang lain. Dan banyak yang seperti itu. Na'udzubillah, sampai ketika sudah bertumpuk sekian bulan kemudian dia hilang. Wa kadzalika akhdhuhum ujratan ala amalin lan yaqumu biwajibihi. Juga sebaliknya. Pegawai disuruh kerja, iya kerja. Balik, mana bayaran saya? Dibayar. Padahal tidak kerja. Padahal kerjanya hanya sebagian kecil dia kerjakan. Selebihnya dia main-main. Bersantai-santai. Pura-pura kerja. Kalau dilihat oleh pengawasnya. Pengawasnya pergi, santai lagi. Ini juga memakan harta orang lain dengan batil. Dia menerima ujrah, bayaran pekerjaan dia sehari. Ternyata dia bekerja sejam pun tidak. Fahada haram. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian saling memakan harta orang lain dengan batil.
Wa yadkhul fi dzalik, dan juga masuk di dalamnya bentuk-bentuk memakan harta orang lain dengan batil adalah akhdil ujrah 'alal ibadati wal qurbat. Memakan harta orang lain sebagai bayaran ibadah, sebagai bayaran qurbat allati la tasih, yang tidak sah, hatta yaqsid biha wajh Allah. Seharusnya ibadah itu untuk Allah Subhanahu wa taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia mencari keuntungan dunia. Fa hadza aidan memakan harta orang lain dengan batil. Wa yadkhul fi dzalikal akhd min az-zakawati was-sadaqat wal awqaf. Demikian pula mengambil dengan batil yang bukan haknya dari harta zakat, dari harta sedekah, dari harta wakaf, dari harta wasiat. Sudah diwasiatkan untuk si fulan, dia tidak sampaikan wasiatnya. Sudah diwasiatkan untuk si alan, dia makan sendiri. Sudah dipesankan bahwa ini adalah haknya si fulan, kemudian dimakan. Si fulannya tidak tahu menahu bahwa dia punya hak di sana. Ini aydan yakuluna amwalan nas bil batil liman laysa lahu haqqun minha, yaitu orang-orang yang tidak punya hak padanya, au fawqa haqqih, atau makan lebih dari haknya. Na'udzubillah min dzalik. Ini juga termasuk memakan harta orang lain dengan batil. Disebutkan di dalamnya asnaf. Siapa yang berhak mendapatkan harta zakat dan sedekah. 8 asnaf. Dan kemudian dia mengambil yang bukan haknya. Dia memakan yang bukan haknya. Fa hadza aidan ya'kul amwalan nas bil batil. Makan harta siapa dia? Itu kan harta sedekah. Berarti memakan harta fuqara wal masakin. Berarti memakan hartanya orang miskin. Seharusnya mereka mendapatkan, tapi dia makan. Atau apa yang diamanahkan pada dia, tolong berikan, bagikan pada si fulan, si fulan, si fulan. Kemudian dia makan sendiri. Fa hadza aidan ya'kulun amwalan nas bil batil. Wa kullu hadza wa nahwuhu min aklil mali bil batil. Semua ini dan yang sejenisnya semuanya termasuk memakan harta dengan batil. Fala yahillu dzalika biwajhin minal wujuh, maka tidak dihalalkan dari sisi apapun. Memakan harta orang lain dengan batil haram, tidak dihalalkan dari sisi manapun. Hatta walau hasala fihi niza wa hasala al-irtifa ila hakim syara'. Walaupun ketika terjadi pertikaian dan dilaporkan, diajukan ke pengadilan dan dia menang di pengadilan, tetap yang batil tetap batil, tetap yang haram haram, tidak berubah jadi halal hanya karena menang di pengadilan. Kasus waris sampai ke pengadilan, kasus sewa menyewa sampai ke pengadilan, kasus masalah syirkah sampai ke pengadilan. Ahlul batil yang memakan harta orang lain dengan batil, walaupun dia pandai dalam bersilat lidah di pengadilan, walaupun dia pandai memilih pembela-pembela, pengacara-pengacara dan sebagainya, kemudian dia menang, apakah jadi halal? Tidak. Dan itu makna ayat ini. Wa tudlu biha ilal hukami litakulu fariqan min amwalin nasi bil itsm. Kemudian kalian ajukan ke penguasa, ke pengadilan-pengadilan, pemerintah, penguasa, untuk kalian makan harta orang lain dengan dosa. Wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan tahu kalian itu di pihak yang salah. Kalian sadar kalau kalian di pihak yang salah, tapi mengajukan pengadilan, membuat berbagai macam saksi-saksi palsu, membuat berbagai macam trik-trik, sampai membayar hakimnya. Na'udzubillah min dzalik. Itu semua tidak merubah yang haram jadi halal.
Tidak merubah yang haram jadi halal. Wa adla man yuridu aklaha bil batil bihujjatin. Kemudian orang tadi yang ingin memakan harta orang lain dengan batil, adla bihujjah, mengajukan alasan-alasan dan hujjah-hujjah. Ghalabat hujjatul muhiq, yang bisa mengalahkan alasan orang yang punya hak. Wa hakama lahul hakim bidzalik, yang akhirnya hakimnya memenangkan dia, memenangkan ahlul batil. Fa inna hukmal hakim la yubihu muharraman wa la yuhallil haraman. Maka keputusan sang hakim ini tidak merubah, tidak membolehkan yang haram dan tidak merubah yang halal jadi haram atau yang haram jadi halal. Tidak. Innama yahkum ala nahwi mimma yasma'. Hakim memutuskan sesuai dengan apa yang dia dengar dari saksi-saksinya. Hakim memutuskan sesuai dengan data-data yang dia baca. Walaupun ternyata saksi-saksinya saksi-saksi palsu, data-datanya data-data palsu, maka hakim mengira itu benar, kemudian diputuskan dia menang. Apakah menjadikan orang tadi memakan harta halal? Tidak. Tetap dia memakan harta yang haram. Karena Allah Maha tahu. Wa illa fa haqa'iqul umur baqiyah. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, maka hakikat semua perkara tetap sama. Yang halal adalah halal, yang haram adalah haram. Tidak berubah. Walaupun engkau membuat permainan-permainan di pengadilan, walaupun engkau membuat permainan-permainan dengan saksi-saksi palsu, dengan data-data palsu, walaupun engkau membuat berbagai macam stempel palsu, tanda tangan palsu, segala macam kalian bikin, dan kemudian hakim mengatakan ini yang benar, tetap kalau itu dusta, tetap dusta. Kalau itu adalah haram, tetap haram. Engkau tetap memakan harta orang lain dengan batil. Falaisa fi hukmil hakim lil mubtil rahatun wala syubhatun wala istirahah. Maka keputusan hakim tadi buat dia, buat si mubtil yang memakan harta orang lain dengan batil, tidak menjadi apa-apa. Keputusan hakim tadi tidak menjadi rohah buat dia, tidak menjadi syubhah kesamaran buat dia, tidak menjadi istirahat buat dia. Tidak. Tetap dia memakan uang haram, tetap dia terancam dengan ancaman dosa, tetap dia mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah menyatakan, ala innama ana basyarun, ketahuilah bahwa aku ini manusia, wa innama ya'tinil khusmu fala'alla ba'dukum an yakuna alhan bihujjatihi min ba'd fa'aqdi lahu. Aku manusia, kata Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya bisa jadi datang kepadaku orang yang bertikai, kemudian yang satu lebih pandai berbicara daripada yang lain, akhirnya aku memenangkan orang yang pandai berbicara ini. Maka hati-hati, kata Nabi, innama afaman qadaitu lahu bihaqqi muslimin, kalau aku ternyata memutuskan kepada seseorang ternyata itu hak orang lain, sesungguhnya aku memberikan kepadanya api neraka, potongan dari api neraka, qit'atun minan nar falyahmilha aw liyadaraha. Silakan pilih, mau dimakan atau mau ditinggal. Tergambar hadisnya, kata Rasulullah SAW, bahwa aku manusia. Mungkin ada dua orang bertikai, yang satu lebih pandai berbicara, yang satu kalah hujahnya. Akhirnya aku memenangkan orang yang lebih bagus bicaranya, dan seakan-akan hak aku sampaikan kepada dia. Kalau ternyata itu hak orang lain, hati-hati. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu potongan api neraka. Silakan pilih, mau dimakan atau mau ditinggal. Maka orang yang ahlul batil
dengan pandai bersilat lidah kemudian dimenangkan, jangan lupa. Yang kamu pegang itu dengan kemenangan itu adalah potongan api neraka. Silakan, mau kamu makan atau mau kamu tinggal. Ikhwan fillah, azakumullah, kalau Nabi saja sallallahu alaihi wasallam menyatakan ana basyarun, aku manusia. Kadang aku mengira dia yang benar karena pandainya berbicara. Akhirnya aku menangkan dia. Bisa jadi ternyata tidak demikian. Apalagi hakim-hakim yang lain. Apalagi hakim yang bukan dengan syariat Islam. Lebih parah lagi. Keputusan-keputusannya bahkan lebih sering tidak mencocoki kebenaran. Kalaupun dalam keadaan mencocoki hukumnya belum tentu dari syariat Islam. Walaupun secara hukum positif hampir semuanya sama, tidak boleh merampas harta orang lain. Hukum positif hampir semuanya sama di seluruh negara. Tidak boleh mengambil harta orang lain dengan batil, nggak boleh merampas, nggak boleh mencuri, nggak boleh curang dan sebagainya ada. Alhamdulillah. Dalam masalah itu semuanya sepakat mereka. Karena itu haknya manusia. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka Allah menyatakan wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al hukam. Jangan kalian memakan harta orang lain dengan batil, kemudian kalian ajukan ke pengadilan, kemudian kalian bersilat lidah di sana seakan-akan kalian muhiq, padahal kalian mubtil. Hati-hati kata Allah. Kalian memakan harta orang lain dengan dosa, wa antum ta'lamun, dan kalian dalam keadaan sadar, tahu. Fadallatil ayah al-karimah wa hadzal hadits ala anna hukm al-hakim la yughayyiru syai'. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maka ayat ini dan hadis tadi menunjukkan keputusan seorang hakim tidak merubah yang halal jadi haram, tidak merubah yang haram jadi halal. Kalau ternyata engkau itu berdusta padahal engkau adalah ahlul batil, ketika engkau dimenangkan di pengadilan, jangan senang. Jangan senang. Sesungguhnya engkau diberi potongan azab, potongan api neraka. Yang haram tetap haram. Adapun hakim, sebagaimana dikatakan dalam hadis yang sahih juga, idza ijtahadal hakim fa asab falahu ajrun, falahu ajrani. Wa idza ijtahadal hakim fa akhta falahu ajrun wahid. Seorang hakim kalau memutuskan dan berupaya untuk adil, kalau tepat dapat 2 pahala. Kalau tidak tepat dapat 1 pahala. Artinya si hakim tetap dapat pahala, tetapi keputusannya kadang tepat, kadang tidak tepat, sesuai dengan yang dia dengar, sesuai dengan apa yang didapat dari data-data. Kalau ternyata yang dia dengar saksi-saksi palsu dan terlalu berani mengatakan billahi, wallahi, watallahi, berani bersumpah dengan kalimat wallahi, watallahi, wabillahi. Ini mengerikan sekali. Sekarang sudah sangat murah. Sumpah-sumpah palsu sudah sangat murah, sangat berani mereka. Dulu ketika dikatakan kamu bersumpah dengan nama Allah, orang-orang yang berdosa sudah nggak berani. Oh, udah maksud saya. Tapi hari ini dengan 3 sumpah yang ghalidhan, sumpah besar, wallahi, wabillahi, watallahi, padahal dusta. A'udzubillah min dzalik. Wa qala rahimahullah, berkata Syekh Sa'di selanjutnya rahimahullah, faman adla ilal hakim bihujjatin batilah, maka siapa yang mengajukan ke pengadilan di depan hakim dengan alasan-alasan batil, alasan dusta, wa hakama lahu bidzalik, kemudian dimenangkan oleh hakim, fa innahu la yahillu lahu, maka sungguhnya itu tidak halal baginya. Wa yakunu akilan lima li ghairihi, yang berarti dia memakan harta orang lain dengan batil, dengan dosa. Wa huwa alimun bidzalik, dan dia dalam keadaan tahu, dalam keadaan sadar. Fa yakunu ablagh fi uqubatihi, maka sungguh lebih dahsyat lagi balasannya, karena dia sadar, saya ini bohong. Dia sadar sekali bahwa dia berdusta. Bahkan dia sadar sekali bahwa dia membawa saksi-saksi palsu. Kamu mau nggak berkata begini, saya bayar sekian.
tentunya azabnya asyadda fi nakalih, lebih dahsyat balasannya. Wa ala hadza fal wakil idza alima anna mukilahu mubtil fi da'wahu lam yahillahu an yukhasim 'anil kha'in. Maka kata Syekh memberikan faedah penting, wakil-wakil yang disuruh oleh orang yang berbuat batil, kalau dia tahu ternyata yang diwakilinya adalah ahlul batil, maka jangan mau. Pengacara-pengacara, pembela-pembela yang sesungguhnya itu wakil, kalau dia mewakili orang yang ahlul batil, ternyata setelah tahu berhenti, batalkan. Jadi kamu ternyata begini, ternyata begitu. Cukup sampai di sini. Jangan dilanjutkan. Ya kalau tidak tahu masih dimaklumi. Kalau tahu ternyata kliennya ini ahlul batil, mau merampas harta orang lain dengan batil, kamu jangan bantu, jangan dukung. Lam yahillu lahu an yukhasimanil kha'in. Dia tidak boleh membantu melawan lawannya yang ternyata membela pengkhianat. Jangan mau. Khawatir terkena ayat Allah Subhanahu wa taala, wala takun lil khainina khasima. Jangan kalian menjadi pembela-pembela para pengkhianat. Jangan kalian mendukung para pengkhianat. Jangan menjadi khasim yang bekerja sama mewakili para pengkhianat. Jangan. Apalagi yang dikhianati harta rakyat, apalagi yang dikhianati harta orang banyak. Dia mendolimi sekian juta manusia. A'udzubillah min dzalik. Yang akan menuntutnya yaumul qiyamah bukan 1-2 orang, jutaan manusia. Ini mengerikan sekali. Dan akan terkena semua yang menjadi wakil-wakilnya, pembela-pembelanya, yang menjadi pengacaranya, yang menjadi pendukungnya, akan terkena. Demikian ikhwan ibn a'azakumullah, ayat yang ringkas tetapi memiliki makna yang sangat luas. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al-hukam litakulu min amwalin nasi bil ism wa antum ta'lamun. Jangan kalian makan harta orang lain dengan batil, kalian ajukan ke pengadilan-pengadilan penguasa karena kalian ingin makan harta orang lain dengan dosa dalam keadaan kalian sadar. Jangan, itu mengerikan sekali. Ayat berikutnya, wa yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu wahai Rasul tentang al-ahillah. Al-ahillah bentuk jamak dari hilal. Hilal adalah bulan sabit. Mereka bertanya kepadamu tentang masalah bulan sabit. Ma balul hilal, kata para sahabat. Ya Rasulullah, ada apa dengan bulan ini? Dari mulai kecil membesar sampai sempurna, kemudian mengecil kembali sampai hilang. Ada rahasia apa di balik itu semua? Maka turun ayatnya menjawab pertanyaan mereka. Qul, katakan wahai Nabi pada mereka, hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Itu adalah untuk menunjukkan waktu dan untuk menunjukkan musim haji. Walaysal birru bi an ta'tul buyuta min dhuhuriha. Dan yang namanya kebaikan bukan mendatangi rumah-rumah kalian dari belakang. Datangi rumah-rumah kalian dari pintu-pintunya. Walakinnal birra man ittaqa, sesungguhnya kebaikan itu adalah orang yang bertakwa. Watul buyuta min abwabiha, datangilah rumah-rumah itu dari pintu-pintunya. Wattaqullah la'allakum tuflihun, bertakwalah kepada Allah, semoga kalian atau niscaya kalian akan mendapatkan falah. Kita akan bahas insyaallah pada pertemuan berikutnya billahi taala tentang hikmah Allah ciptakan bulan yang terlihat dari hilal yang paling
kecil yang hampir tidak terlihat, kemudian membesar sampai menjadi bulan purnama. Setelah itu mengecil kembali sampai kemudian hilang. Dan di antara hikmahnya disebutkan oleh Allah mawaqit, untuk menunjukkan waktu. Sehingga bulan dihitung dari mulai muncul hilal sampai hilang kembali. Itu 1 bulan. 1 bulan. Dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Dan juga untuk menunjukkan waktu-waktu musim haji dan sebagainya. Saya kita akan bahas bismillah ta'ala. Taufiqul afiyah. Subhanaka bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.